Oke, jumpa lagi bersama Ades TV Channel. Pada kesempatan di pagi ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara pengobatan refleksi, yaitu mengobati penyakit jantung. Bagi saudara-saudara yang mempunyai keluhan jantung, ini cara sederhana sekali ya saudara-saudara. Ya, tanpa harus membeli obat, tanpa harus bersusah payah, cukup pegang atau pijat bagian kaki ya, terutama di sebelah kaki kiri kita ya. Nah, misal contoh bagi yang punya keluhan sering sesak nafas, kemudian di bagian dada sering sakit, sesak ya, kemudian sering nafas ngap-ngap dan sebagainya ya. Kemudian biasanya ciri-ciri penyakit jantung tersebut di telapak tangan itu ada seperti tanda putih di bagian tengah-tengah jari ya, di tangan, telapak tangan yang mengarah jari tengah ya. Itu biasanya teridentifikasi sakit jantung. Kemudian ciri-ciri yang lainnya pada bagian kaki itu biasanya ada pembengkakan. Itu bagi yang punya keluhan sakit jantung. Nah, bagaimana solusinya? Biasanya kalau yang kena penyakit jantung, nah dia kalau jalan lama itu nggak kuat ya, alias sering istirahat, capek sekali, letih ya. Kemudian sering terasa lemas, nggak kuat berjalan ya. Kalau levelnya ringan, nah itu atau sedang lah ya, cukup dengan memijat bagian kaki sesuai dengan nanti yang saya praktekkan. Nanti teman-teman bisa praktekkan di rumah, boleh dengan tangan sendiri, juga dengan tangan orang lain atau teman kita sendiri. Nah, oke sobat Ades TV dimanapun saja berada, bagaimana sih sebelum langkah-langkah yang harus kita jalani pada saat praktek pengobatan melalui pijat refleksi kaki ini ya. Nah, sobat-sobat, pertama yang dilakukan adalah cuci kaki kita ya agar steril. Nah, kemudian atur apa? Atur pernapasan. Yang kedua, yang ketiga, jangan lupa untuk berdoa. Jangan lupa untuk berdoa sebelum melakukan proses pemijatan pada kaki yang mau direfleksi ya. Apa sih doanya? Ya sesuai dengan keyakinan kita atau yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Setiap penyakit apapun likulli da'in dawaun. Setiap penyakit apapun pasti ada obatnya. Dan doa yang sangat bagus sesuai dengan anjuran dari Rasulullah sendiri, ketika sahabat semuanya saja yang punya keluhan, dimanapun keluhannya atau penyakitnya, jangan lupa sebelum melakukan doa ya, satu, yang pertama niat memohon kesembuhan kepada Allah ya. Semoga Allah membuka kesembuhannya dengan doa-doa kita ya, memberikan kesembuhannya. Kemudian baca bismillah, bismillah, bismillah 3 kali. Lalu baca doa A'udzu billahi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir.
A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Baca 7 kali secara berulang-ulang sampai 7 kali sambil dipegang. Sambil dipegang mana bagian yang sakit dengan tangan kita sambil kita bacakan doa tersebut. Seperti yang tadi sudah saya kasih tahu baca bismillah 3 kali, bismillah bismillah bismillah, dilanjut a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Bacakan 7 kali, lalu pijit bagian yang sakit. Tarik dari atas ke bawah tarik dari atas ke bawah seperti ini. Tarik syukur-syukur tahan nafas ketika menarik sambil diyakinkan penyakit ini hilang penyakit jantung ini hilang. Nah, kenapa mengobati penyakit tidak langsung jantung, saudaraku? Sebenarnya ketika mengobati penyakit apapun itu sebenarnya tidak harus langsung ke penyakitnya, melainkan ke saluran yang menghubungkan penyakit tersebut. Contoh ketika sakit mata kita ketika sakit mata kemudian ke dokter, tidak mungkin dong yang disuntik matanya. Walaupun yang sakit mata pasti yang disuntik itu pantatnya. Pantatnya. Nah, seperti ini tuh. Jadi walaupun sakitnya jantung, nah ini yang dipegang ini tuh. Boleh dengan jempol kita tuh. Pelan-pelan sambil diyakinkan penyakit ini hilang, minta kepada Allah, insya Allah sembuh Nanti sesak napasnya mulai mereda, sembuh dan sebagainya. Nah, jadi yang dilakukan oleh kita adalah ikhtiar. Ikhtiar itu bisa dengan doa secara batiniah, bisa juga ikhtiar itu dengan berusaha secara zahiriyahnya Yang paling penting adalah kalau kita sudah terkena penyakit jantung, hindari makanan-makanan yang mengandung kolesterol tinggi. Satu contohnya apa sih? Minyak-minyakan bekas minyak bekas digoreng lagi sampai 3 kali lebih, itu mengandung lemak tinggi atau kolesterol tinggi, maka sangat berbahaya bagi kesehatan kita, saudaraku. Yang kedua, jangan banyak minum minuman yang mengandung pengawet bukan dilarang, ini hanya khusus bagi yang sudah terkena penyakit jantung. Di antaranya adalah minum minuman yang mengandung pengawet itu sangat berbahaya bagi jantung.